kan apa ya, kan badai pasti berlalu, Bu. Iya sih, Jadi heeh. ya kita kalau kita mau loncat sana loncat sini terus ya nanti sama aja ujung-ujungnya ntar ini loncat lagi. Jadi ya kita Tetap bertahan ya bertahan Mas. aja gitu. Oke. Kitanya yang hemat-hemat lah, Bu. Gitu. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast kita yang ke-38 dengan tema inovasi dan disiplin. Sukses bersama YBHK. Baik, saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang wira swasta bidang properti dan konstruksi. Beliau adalah Pak Kristianus Hermawan, alumni TK sampai dengan SMA Tarsisius 2. Untuk lebih lanjutnya, mari kita berkenalan lebih lanjut. Selamat pagi Pak Kristianus. Pagi, Bu. Panggilannya siapa nih supaya lebih enak? Oh, Chris aja nggak Oh, apa-apa. Chris, oke. Boleh diceritakan ini untuk pengalamannya dari TK sampai SMA di Tarsisius 2? TK, saya dari TK sampai SMA ya di sini. TK-nya saya masih yang di gedung lama, SD, SMP, sampai SMA, ya terus di Tarsisius 2 sih. Ada bedanya nggak kira-kira dari TK SD? Teman-temannya mungkin gurunya. Guru beberapa beda, tapi teman-teman hampir semua sama. Hampir sama ya. Hampir semua sama. Oke. Yang saya ingat dari SMP, SMA tuh masih sama teman-teman saya. Ada yang masih sampai sekarang? Masih. Oke. Masih beberapa kita kontekan dari SMP, SMA. Tadi kembali ke nilai apa nih dari Tarsisius 2 yang khas gitu? Nilainya seperti sekolah Katolik ya, umumnya biasanya ketaatan, kedisiplinan ya. Itu biasanya lebih dominan di sekolah kita gitu. Ada pengalaman mungkin waktu di sekolah mungkin terkait dengan disiplin ini pernah distrap atau mungkin nggak ngerjain PR gitu? Ada lah ya kalau mungkin gitu, cuman nggak gitu inget gitu, cuman kalau di setrap sih ya paling masuk ke ruang BP ya kan, gitu. di zaman itu ya. Yang biasa kasih PR biasanya guru apa nih? Guru PR biasanya paling banyak guru matematika sih. Guru. Berarti yang masih berkesan pasti guru matematika ya. Sama Ibu Masih ada nih Catherine. guru matematikanya? Ada. Masih ada. Masih itu Ibu Catherine ya, guru SMP saya tuh guru matematika yang masih sering kontak. Oke. Kemudian itu tentang cerita waktu di Tarsisius 2-nya. Kalau yang waktu TK atau SD-nya gitu? TK SD udah lumayan lupa ya. TK SD tapi beberapa masih ada yang kontak sih kalau teman TK SD ya. Kalau TK saya udah nggak gitu. Oh gitu ya. ingat. Banyak ya waktu masih SD gitu? SD beberapa masih teman SMP SMA saya juga yang dari SD. Jadi ya masih sekarang masih ada. Oke, terus ini tadi terjun di dalam dunia properti dan konstruksi ya. Bisa diceritakan bidang yang digeluti sekarang ini apakah memang cita-citanya dari dulu atau memang tahu-tahu nyemplung ke situ aja atau gimana? Kalau ketertarikan tuh dari dulu memang lumayan suka sama arsitektur. Arsitektur sama interior dulu udah lumayan tertarik gitu. Suka gambar-gambar kali ya waktu Gambar-gambar sih enggak, cuman ya suka aja ngelihat gambar foto, gambar gedung-gedung gitu ya, rumah-rumah gitu. Kalau bisa nyemplung ke sini, kebetulan dapat kesempatan diajak sama ayah mertua saya. Kebetulan beliau udah cukup lama ya di bidang properti, jadi ya sekalian belajar, saya ikut nyemplung juga gitu. Berarti nggak ada pendidikan khusus untuk? Nggak ada, background saya itu kuliah marketing dan advertising.
Malah Jadi ya jauh sih sebenarnya. tapi ada sedikit nggak di kan ini properti kan mungkin juga ada hubungan sama Jadi marketing ya juga. dengan sales ya ada hubungannya ya. Jadi kita bangun, kita jual, ya pasti ada ilmunya lah yang kepake gitu untuk di marketingnya. Jadi di bisnisnya ini lebih ke apa marketingnya atau memang dari awal menggeluti bisnis ini propertinya gitu, gimana, boleh diceritakan? Dari awal ya seperti yang tadi itu saya bilang, dari awal memang diajak sama papa mertua saya terjun ke sini gitu. Jadi dulu awalnya kita pertama itu bangun rumah. Berarti dari tanah kosong gitu ya Dari dibangun. tanah kosong bangun rumah, ya satu aja gitu, satu rumah, satu Desainnya gimana? Desain waktu itu desain sendiri juga. Gitu. Kita pakai desain ya yang gampang aja lah. Satu lantai atau? Rumahnya 2 lantai. 2 lantai. Pertama kali masuk ini langsung membuat rumah dengan 2 lantai. Iya. Oke. Dulu kita pertama di Cibubur. Cibubur. Terus berarti ada trik-trik tertentu nggak, atau misalnya kalau terjun di dunia properti itu harus begini-begini gitu? Kalau orang awam nih, kalau misalnya sobat YBHK pengen nih mau nyoba-nyoba lah misalnya, bisnis properti itu gimana sih? Apa kita beli kemudian kita jual lagi atau gimana? Memang harus lihat market juga ya. Pertama lihat market. Tapi memang di usaha seperti ini tuh yang penting tuh properti lokasi. Yang pertama kali yang harus dilihat lokasi. Oke. Jadi apa orang nanti yang mau beli properti kita ini merasa lokasinya berkenan nggak di mereka gitu. Jadi itu satu. Kedua ya biasanya desain rumahnya. Jadi kita harus bisa desain rumah yang general gitu, yang orang suka. Kebanyakan mereka maunya udah semua yang atur. Kalau kita biasanya sampai jadi baru kita jual. Gitu. Jadi nggak di tengah jalan atau ngambil dari orang maunya seperti apa gitu ya. Tapi dari kita sudah selesaikan bangunannya, baru kita bisa lepas ke pasar. Gitu. Baik. Di waktu ini kan kita sempat pandemi ya. Nah, untuk bisnis properti ini sendiri gimana nih? Di tengah pandemi atau berdampak cukup besarkah ke perekonomian atau biasa saja? Pasti sih Bu, seperti bisnis yang lain ya, pandemi pasti dampak gitu. Kan orang-orang juga mungkin ya nahan-nahan lah untuk ngeluarin uang untuk beli gitu. Tapi ada di pandemi ini malah kadang-kadang ada beberapa orang yang datang minta renovasi rumah, minta bangun gitu. Jadi mungkin uang mereka nggak kepakai untuk liburan, uangnya dipakai untuk ya karena gara-gara rumah. pandemi diminta untuk stay at home gitu ya. Banyak orang WFO jadi bangun kantor di rumah gitu. Oke. Untuk marketingnya sendiri gimana nih caranya supaya memasarkan? Ini loh, ini saya nih bisnis biasanya kalau kita ini dari mulut ke mulut sih Bu ya, kalau konstruksi gitu. Jadi yang kenal-kenal aja. Biasanya lebih ke yang kenal-kenal gitu. Kalau enggak jarang ada yang tiba-tiba nggak kenal gitu. Biasanya dari kenalan gitu. Berarti cukup banyak ya koleganya. Oke, kira-kira sampai ini dari tahun berapa ini menggeluti dunia properti? Aku mulai itu 2014. 2014 sampai sejauh ini berarti kira-kira kalau dihitung tuh sudah berapa nih yang dibangun atau dibuat nih? Bangun belum banyak sih ya. Mungkin sekitar 3-4 lokasi lah. Belum begitu banyak sih. Di mana? Dari Cibubur, lalu pernah di Kelapa Gading, di Tangerang juga. Di Tangerang kita pernah bangun ruko. Ruko. Ruko itu berarti berapa lantai? Ada 3? Ruko kita itu
itu 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai. Terus kita lagi ada project di Karangtengah. Oh, Karangtengah. Mm-mm. Oh ya, daerah Tangerang gitu. Iya. Oke. Bedanya kalau untuk yang kayak ruko sama rumah gitu tuh apa? Kalau ruko biasanya lebih simpel aja, Bu. Oh, iya. Cuma Mm-mm. naik gitu Udah, aja ya. gitu aja gitu. Tapi saya lebih senang bangun rumah. Oh. Jadi kita bisa milih bahan, bisa ya gambar-gambar lah ya, atur kamar ini layoutnya gimana gitu. Berarti ini otomatis belajarnya juga otodidak ya. Jadi Referensinya biasanya gimana? Lihat apa bangunan yang ada atau baca buku atau ya biasa berkunjung? kita lihat di internet, di desain. Zamannya sekarang apa, Instagram. Kita lihat di Instagram model-model yang lagi ini apa. Itu lumayan membantu memang sosial media itu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahan yang lagi apa lah namanya, lagi ngetren seperti apa gitu. Untuk yang saat ini paling lagi diminati yang apa sih, khusus kayak properti gitu yang biasanya kan ada orang yang maunya saya maunya minimalis tapi terkesan luxe gitu, tapi ada juga yang milihnya Memang yang terlihat besar. paling sering minimalis ya, minimalis modern tuh paling banyak orang gitu. Tapi mereka maunya minimalis tapi konsepnya terbuka. Okay. Jadi biar kelihatannya lega ya. Oh. Tadi untuk yang menentukan lokasi ada di Cibubur, Kelapa Gading, di Tangerang, itu memang survei tempat dulu atau memang sudah ada informasi di sebelah? Biasanya memang kita survei gitu, terus kita lihat apakah ya itu apa harganya masuk atau enggak, lokasinya bagus atau enggak gitu. Karena kan ya seperti tadi ya, kalau properti kan lokasi cukup menentukan gitu, jadi lumayan ini. Lokasi Kelapa Gadingnya yang sebelah mana? Kelapa Gading kita waktu itu di Hibrida ya, kalau nggak salah. Oke, kemudian untuk yang berikutnya kira-kira tantangannya apa nih? Tantangan dalam menggeluti dunia properti konstruksi. Tantangan itu biasanya harga tanah yang semakin mahal dan semakin selalu sulit. naik ya. Sampai yang sekarang ini. Walaupun dalam kondisi pandemi ya sebetulnya kalau kita mau cari lokasi yang tepat ya kadang bisa dapet, kadang orang juga nggak mau lepaskan dengan harga murah gitu. Jadi lokasi itu memang menentukan harga gitu. Walaupun sekarang dalam kisaran berapa ini kalau tanah sekarang? Tanah ya, belinya pasti tanah ya. Kita tanah, kalau enggak kita rumah tua. Oh, rumah tua terus direhab. Nanti kita robohin. Baru lebih mahalan mana nih kalau kita ngerehab rumah tua dengan kita beli tanah itu? Ribetnya sih lebih ribet rumah tua ya. Okay. Lebih ribet renov lah gitu. Kalau lebih gampang kita bangun dari awal. Gitu. Di kisaran berapa? Kisaran tanah Jakarta mungkin udah di atas 10 ya, Bu. Udah di atas 10. Udah di atas 10. Kemudian yang berikutnya tadi ketika dikatakan bahwa di tengah pandemi, tadi sih beberapa orang mungkin ada nggak dipetik sebuah pelajaran gitu, di tengah pandemi seperti ini dengan yang pandemi seperti ini, ada nggak ada sih, tapi mungkin pandemi memang orang lebih hati-hati aja ya ngeluarin uang gitu. Mereka lebih tahan-tahan untuk yang nggak perlu gitu. Jadi kalau seperti untuk usaha kan banyak kan sekarang orang usaha di rumah. Jadi untuk ruko memang agak sedikit agak sedikit kurang lah gitu dibandingin rumah. Mungkin ruko orang udah gitu jarang cari ya. Kalau ruko itu kan biasanya orang sewa ya, karena nggak mau beli gitu, karena untuk usaha juga. Makanya sekarang kan orang usaha bisa di rumah. Jadi ya nggak perlu mereka kalau untuk ruko gitu. Kecuali memang skalanya udah besar ya. Jadi ya harus perlu storage atau gudang yang besar ya, biasanya mereka sewa ruko gitu.
Nah untuk tetap stay, saya tetap mau nih di dunia propertis, nggak mau nyoba yang lain, itu tuh apa kira-kira? Atau memang Mungkin pernah ya, kepikiran untuk nyoba yang lain? mungkin passion juga ya, Oh, suka dengan arsitektur, dengan properti, ya harus ada passionnya sih memang gitu. pertama harus passionnya dulu ya. Oke. Ini dikerjakan dalam tim apa sendiri? Tim. 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 Timnya Gitu. sama atau berubah? Sampai saat ini masih sama. Oh masih sama. Sampai Kira-kira sama. berapa orang untuk? Kebetulan istri saya juga bantu. Beliau juga ini apa lulusan? Bukan bukan ya? lulusan Bukan, S2. bukan. Tapi ya beliau juga bantu. Kadang ada papa mertua saya juga bantu. Sama tim-tim yang kantor yang lain lah gitu. Tim lapangan ya biasanya. Yang paling susah dikerjakan dalam membuat sebuah propertis ini apa? Yang lamanya apakah desainnya atau bangunnya Lama itu? tuh biasa sih kita di finishing ya Bu. Oh finishing. Wah, yang lama. Nah itu biasanya makan waktu lama. Apalagi kalau rumahnya ya banyak ruangan gitu. Yang biasa finishing di waktu lama sih. Karena kan memang harus rapi. Jadi harus ya harus detail lah Bu kalau untuk finishing gitu. Ya berarti itu masih kosong ya ketika orang Kosong. masuk situ? Kita biasanya memang jualnya seperti ya kosong aja. Jadi nanti calon pembeli kan bisa ngisi sendiri. Mereka maunya kayak gimana gitu. Kalau sudah jadi kemudian mau dipasarkan itu biasanya marketingnya gimana? Marketingnya kita kerjasama sih Bu dengan beberapa agent-agent Berarti properti. tetap bagi hasil juga Tetap, ya? jadi biar cepat, dan mereka kan juga pasti referensi lebih banyak dari kita. Jadi tetap ada apa namanya pihak kedua salesnya ada pasti gitu. Baik, untuk generasi muda nih kan nanti Sobat IBHK mungkin ada juga yang tertarik nih, kira-kira ada pesan nggak supaya kita itu kan kita tidak tahu ya apa nantinya kita mau kerja apa, terus ketika sudah masuk ke dunia kerja itu bagaimana supaya tetap bisa bertahan di situ gitu. Ada nggak pesan-kesan untuk Sobat IBHK? Pesan apa ya, pesannya harus enjoy sih, enjoy gitu. Melakukan sesuatu harus enjoy segala. Kita harus enjoy apa yang kita lakukan. Kalau enjoy ya nanti jadi lebih gampang kerjaan gitu. Walaupun nanti ada problem ya pasti kan ada solusi gitu, jadi lebih gampang. Sama ya harus apa ya, harus tekun juga kali ya Bu. Jadi kalau nilai di sekolah itu ya kita harus apa ya, finish what we started gitu. Jadi itu nilai-nilai juga di sekolah yang kita ambil sampai saat ini gitu. Kalau yang sudah kerja ini gimana nih, yang sudah Sobat YBHK kan mungkin yang anak-anak yang mungkin sudah mau lulus ini kan mungkin ada yang mereka bingung kira-kira mau kuliah atau masuk kerja ini gimana nih, biar mereka ada gambaran juga bahwa kerja itu memang salah satunya kan tadi diperlukan ya harus enjoy dulu gitu. Nah, untuk ada pesan ya, untuk yang ya harus enjoy aja sih kerjanya. Pernah nggak sih pas di dalam dunia bisnis benar-benar di titik rendah gitu, maksudnya kok begini gitu ya gitu? Pernah tuh pas kita zaman 2019 itu kan properti udah mulai slow tuh Bu. Jadi udah ada banjir, ada pilpres, ada lagi. Ternyata dunia ini juga dunia luar juga sangat berpengaruh ya, kayak iya pilpres dong, gitu. Jadi kayak pilpres itu kan orang takut nih. Ntar kalau orang kan lebih suka pegang cash kan. Kalau uang yang mereka taruh di properti kan entah itu mau untuk investasi atau apa kan uangnya ntar akan mati di situ gitu. Sedangkan pilpres waktu itu kan nggak menentu gitu. Takut lah ada ini ada itu. Jadi makanya lumayan lama yang waktu itu proyek kita tuh lumayan lama belum. Nah pas di titik itu gimana cara mensiasati? Mungkin kan Sobat JPA kan udah deh kayaknya nggak cocok di properti gitu. Mungkin kan ada beberapa orang yang kalau udah di titik kayaknya saya nggak sanggup misalnya gitu.
Gimana? Ya sebetulnya nggak di properti, di mana aja pasti Ya, gitu. ya, Jadi gimana nih? Supaya kan kayaknya disiasatinya- enjoy aja nih. ya mungkin apa ya, kan badai pasti berlalu, Bu. Iya sih, Jadi heeh. kita kalau kita mau loncat sana loncat sini terus ya nanti sama aja ujung-ujungnya, ntar ini loncat lagi. Jadi ya kita Tetap bertahan ya. bertahan pasti. aja gitu. Oke. Kitanya yang hemat-hemat lah, Bu. Iya, baik. Jadi ada satu nih yang bisa kita petik dari podcast kita kali ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Christian bahwa ya segala sesuatu harus kita hadapi ya. Mau itu menyenangkan, mau itu duka, harus tetap kita hadapi, tetap enjoy tadi ya satu kata yang bisa digarisbawahi. Jadi kalau lihat Christian ini kan apapun gelombang di dalam kehidupannya ya tetap harus kita jalani. Baik Sobat YBHK, terima kasih Sama-sama. atas bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih atas kedatangannya di dalam podcast kita kali ini. Semoga Sama-sama, Ibu. kita bisa memetik apa yang kita bicarakan hari ini. Sekian podcast kita hari ini. Sukses bersama YBHK.